Sekarang begini, Pak. Jadi konsekuensi logis bahwa Trinitas dalam PL itu tidak ada, kalau itu kesimpulan dari Borner dan Warfield adalah, kan seolah-olah begini, maka nanti pikiran-pikiran monoteisme, Paulus, Yahudi, apakah itu ditinggalkan ketika mereka menjadi Kristen dan percaya kepada Yesus? Jadi monoteismenya jadi hilang, lalu diganti total dengan paham Tritunggal. Coba Pak, apa konsekuensi logis ketika Borner dan Warfield menolak bahwa Trinitas tidak ada dalam PL? Apakah itu berdampak juga kepada ide-ide perjanjian baru yang akhirnya tidak lagi mewarisi pikiran perjanjian lama? Mari Pak Deki. Ya, sebenarnya itulah yang sekarang diasumsikan oleh para penganut Yahudi Rabbinik ya. Bahwa para penulis perjanjian baru mendistorsi perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu Unitarian, kok mendadak jadi Trinitarian di dalam perjanjian baru. Nah ini bahaya dari pandangan Warfield. Sebab kalau you sudah menolak bahwa perjanjian lama itu menyingkapkan mengenai Tritunggal, maka sekarang you tidak bisa menghindari implikasi bahwa perjanjian baru memberikan sebuah revisi yang radikal terhadap doktrin Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan itu berarti pandangan itu bukan hanya salah, tapi sekaligus memberi angin kepada kritikan dari para Unitarian. Dan itu berarti sekarang kita harus menerima, kalau kita percaya premis dari Warfield, kita harus percaya bahwa kritikan dari Yahudi Rabbinik terhadap kekristenan itu valid. Wong perjanjian lama Unitarian hanya bisa Trinitarian kalau dibaca dari perjanjian baru. Tapi pada dirinya sendiri kalau dibaca terlepas dari perjanjian baru, maka you tidak akan ketemu pluralitas pribadi. Nah itu bahaya loh. Karena itu berarti kita sudah memberi premis valid kepada Yahudi Rabbinik untuk mengkritik kekristenan. Seakan-akan ada satu revisi radikal mengenai siapa itu Tuhan dan bagaimana dia menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Dan yang kedua, secara apologetik itu juga memberi premis valid kepada kritikan dari para anti-Kristen seperti Sabir Ali misalnya. Beberapa tahun lalu itu ada perdebatan antara Sabir Ali dan Nabil Qureshi sebelum dia meninggal, tahu ya, yang Nabil Qureshi yang apologet itu. Dan di dalam perdebatan itu Sabir Ali bilang begini, di dalam perjanjian lama Tuhan itu satu pribadi, Unitarian. Di dalam perjanjian baru 3 pribadi. Nah, apa yang menjadi jaminan bahwa 1000 tahun lagi tidak menjadi 5 pribadi? Wong pernah 1 pribadi, sekarang 3 pribadi. Itu bahaya dari premis bahwa perjanjian penyingkapan mengenai Tritunggal itu baru muncul pada momen inkarnasi. Sebelum itu tidak bisa dilihat kalau hanya membaca perjanjian lama. Dan seperti yang tadi saya bilang, itu tidak akurat secara historis. Karena kita punya bukti-bukti tulisan-tulisan dari para orang-orang Yahudi non-Kristen yang hidup sebelum Yesus dan juga pada masa Yesus. Mereka itu tidak Unitarian. Itu tidak Unitarian. Misalnya tulisan dari Alan F. Segal yang Two Powers in Heaven Theology itu. Atau Daniel Boyarin, The Jewish Gospel. Daniel Boyarin bahkan membuktikan, dia orang Yahudi ya, membuktikan mengenai pluralitas pribadi Allah itu hanya berdasarkan Daniel pasal 7 ayat 13-14. Karena jelas sekali di situ kan, seseorang seperti anak manusia mendekati yang lanjut usia. Nah itu pasti pribadi yang beda dong. Tapi anak manusia ini sendiri dikatakan punya kekuasaan seorang raja, kekuasaannya kekal, semua bangsa, semua suku bangsa dan bahasa menyembah dia. Nah siapa yang layak menerima penyembahan begitu kalau bukan Tuhan? Jadi event hanya berdasarkan Daniel pasal 7 ayat 13-14, seorang Yahudi, Rabi Yahudi, Daniel Boyarin menyebut itu sebagai the Jewish Gospel. Dia tidak membaca perjanjian baru ke dalam perjanjian lama loh itu. Tapi sekadar membaca perjanjian lama, Daniel pasal 7 ayat 13-14. Jadi ada banyak bukti yang kita bisa rujuk untuk memperlihatkan bahwa premis dari Warfield itu tidak akurat. Kita kekristenan harus terus-menerus menegaskan kepada publik
bahwa perjanjian lama, perjanjian baru secara konsisten mempresentasikan Allah yang esa, tetapi Allah yang esa ini menyatakan diri dalam 3 pribadi yang berbeda. Itu ada di dalam perjanjian lama, ada di dalam perjanjian baru. Ya. Ya, ini menarik Pak. Oke, jadi itu sudah clear. Nah, coba Pak, kalau misalnya Pak Deki sempat membaca kritikan dari J. Taylor dan Sanders juga Pak, ketika dia membaca bukunya Warfield, Sanders mengatakan begini Pak, saya agak kaget ketika membaca kesimpulan dari Warfield dalam bukunya Trinity itu. Tapi saya tetap merekomendasikan tulisannya Warfield, khususnya Trinity, karena dia menggunakan pendekatan yang khas ketika dia menjelaskan Tritunggal. Misalnya seperti tadi Pak, antara unity atau kesamakan Allah itu tetap dia yakini dari perjanjian lama hingga ke perjanjian baru. Lalu yang kedua, Warfield juga mengatakan bahwa 3 pribadi itu berbeda, Bapa, Anak, dan Roh, tetapi jelas Esa. Tetapi kritikan tajamnya dari Sanders, kemudian J. Taylor, dan kemudian Scott Swain mengatakan begini, Pak. Sepertinya dalam kesimpulannya Warfield, dia hendak mengatakan bahwa sebenarnya kalau dibandingkan posisi dari Roh Kudus dibandingkan anak, sepertinya anak itu lebih dekat dengan Bapa. Maka dalam penjabarannya tentang Tritunggal, Warfield mengutip misalnya tentang perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Hanya Yesus yang mengatakan itu, dengan Bapa adalah satu. Tidak ada Roh Kudus dan Bapa adalah satu. Kemudian dalam ucapan Yesus yang kedua, ketika Yesus mengatakan, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Nah, sehingga 3 pakar ini menyimpulkan bukan berarti mereka ingin mengatakan bahwa Warfield itu percaya kepada subordinasi. Tidak. Tetapi sepertinya Warfield hendak mengatakan bahwa anak itulah yang paling legal. Kira-kira begitu. Nah, itu yang saya katakan di awal tadi, Pak. Sebenarnya kalau dilihat dari aspek kristologi, sebenarnya ada misi tertentu dari Warfield ketika dia hendak menekankan posisi anak. Kira-kira begitu. Ini memang sulit ya, memang sulit. Warfield jelas dia adalah konservatif sejati, tetapi di kesimpulan dari bukunya, sepertinya dia hendak membedakan kualitas Roh Kudus dengan anak. Walaupun di satu sisi dia menyimpulkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh ini adalah unity di dalam topik Tritunggal. Ada tanggapan Pak? Ya, di dalam The Trinity itu, Warfield sebenarnya ada satu konteks lagi yang tadi saya sudah perlihatkan tapi saya tidak bahas ya. Jadi di dalam sejarah gereja kan ada perdebatan mengenai apakah anak itu keluar dari Roh Kudus itu keluar dari anak dan Bapa atau hanya keluar dari Bapa. Nah, kalau posisi gereja barat kan keluar dari anak dan Bapa. Tapi kalau posisi gereja timur kan keluar dari Bapa. Itu posisi gereja timur. Nah, Warfield berusaha menghindari diskusi itu. Itulah sebabnya dia tidak bahas premis keempat dan premis kelima dari Charles Hodge yang tadi saya kemukakan. Jadi dia hanya stop sampai pada premis ketiga. Premis pertama, hanya ada satu Allah yang sejati. Kemudian Allah yang sejati itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, dan 3 pribadi ini co-equal, setara, dan co-eternal, sama-sama kekal. Dia hanya stop sampai di situ karena dia tidak mau terlibat di dalam perdebatan mengenai apakah Roh Kudus itu keluar dari anak atau keluar dari anak dan Bapa, keluar dari Bapa atau keluar dari anak dan Bapa. Oke, ada tanggapan dari Pak Stanley? Pak Nathan dulu ya, silakan Pak Nathan. Mari Pak. Iya, kalau kita lihat sendiri kan pada zaman para bapak-bapak gereja ya, bapak gereja awal itu sekali itu sangat
mengakui bahwa Perjanjian Lama itu sangat kuat mengandung doktrin Tritunggal. Para bapak gereja tentunya itu tidak sembarangan berkata demikian, ya. Demikian juga pada para bapak Kapadokia, mereka juga menegaskan ya di dalam Mazmur pasal 33 ayat 6 dan bahkan di dalam Yesaya. Jadi menurut saya begini, apa yang disimpulkan dari bapak-bapak gereja tahap awal itu tidak dengan sembarangan untuk menegaskan bahwa di dalam Perjanjian Lama mengandung kuat doktrin Trinitas, dan sehingga mereka pun berani, ya, mereka berani mengeluarkan suatu dekrit semacam ajaran. Saya pikir bahwa ensiklopedia Alkitab Katolik juga menegaskan, ya. Jadi ini sebelum terjadi skisma perpecahan Katolik dan Protestan, jadi Katolik itu pun percaya bahwa sesungguhnya doktrin Tritunggal itu terdapat kuat di dalam Perjanjian Lama. Nah, masalahnya Yahudi bagaimana, kan di sini ya sebenarnya ya. Saya berpikir bahwa ada banyak sekali mungkin muatan politis juga, ya, menurut saya muatan politis di mana Yahudi tidak ingin ya sama dengan Kristen. Ya, mereka mempertahankan apa yang mereka miliki, Pak Manurung, sehingga membuat ciri khas tersendiri dan membedakan diri mereka sendiri. Meskipun kalau mau jujur ya, itu kan sangat terbuka kuat, tetapi mereka memiliki identitas tersendiri. Nah, sedangkan orang-orang ternama di dalam gereja perdana itu, dan mereka juga orang-orang yang memiliki kapasitas kuat di dalam gereja, mereka sangat mengakui itu. Ya, di dalam Roma kan, itu di Roma itu kan sebenarnya kan campuran dari Yahudi dan dari berbagai bangsa-bangsa. Bapak gereja itu mereka memiliki memiliki kekuatan, pemahaman yang kuat, dan mereka tidak akan sembarangan untuk mengeluarkan ajaran itu. Jadi menurut saya apa yang sudah dirangkum oleh bapak-bapak gereja awal sekali tentunya merupakan pertimbangan yang sangat kuat, ya, untuk menegaskan bahwa PPL itu mengandung kuat doktrin Tritunggal. Ya, mungkin Pak Stanley bisa lanjutkan. Saya bisa komentar sedikit untuk itu. Silakan Pak. Mari Pak. Jadi betul yang tadi Pak Jonathan kasih tahu ya, bahwa pada abad kedua para rabi Yahudi mulai membuat semacam penegasan. Tidak boleh memberi cap kepada two powers teologi itu sebagai ajaran sesat. Kenapa? Karena menurut mereka ajaran itu lebih cocok dan koheren dengan doktrin Tritunggal. Dan itu membuat banyak orang Yahudi menjadi Kristen. Nah, untuk mencegah itu, mereka mulai bikin semacam fatwa, tanda kutip, ini ajaran sesat. Istilah yang mereka gunakan adalah min. Min itu semacam heresi, ya, istilah terjemahannya dalam bahasa Inggris itu heresi, ajaran sesat. Bahkan mereka di dalam Misna itu di dalam formulasi liturgis mereka, mereka betul-betul bikin formulasi yang tidak boleh ada kemiripan dalam hal ungkapan, dalam hal formulasi dengan ungkapan-ungkapan yang menggemakan two powers teologi. Jadi kekristenan dicap sebagai bidat, two powers teologi dicap sebagai bidat, gnostisisme dicap sebagai bidat, karena menurut mereka two powers teologi yang dominan di dalam periode intertestamental sampai dengan abad pertama di dalam Yudaisme, itu membuat banyak orang Yahudi menjadi Kristen. Karena ada singularity Allah yang esa, tapi pada aspek pribadinya itu plural. Kekristenan kan mengajarkan doktrin Tritunggal. Jadi kalau dia sudah percaya mengenai singularitas sekaligus pluralitas, tinggal geser satu langkah lagi dia udah jadi Kristen. Nah, bagaimana caranya mencegah itu? Tidak, kita Unitarian. Kita tidak penganut two powers teologi. Jadi memang ada unsur apologetik untuk mencegah laju kekristenan. Karena mereka sangat khawatir dengan perkembangan kekristenan yang sangat pesat sampai pada akhir abad pertama. Baik, thank you Pak. Pak
Pak Stanley, mau ada tambahan atau kita lanjut? Lanjut saja, lanjut. Oke Pak, dari aspek latar belakang Warfield ya, dia awalnya itu kan Warfield ini dia lahir dari keluarga yang beragama sebenarnya ya. Pamannya pendeta, tetapi juga mereka kaya sehingga dia diasuh oleh para pakar-pakar seperti matematika, fisika, seperti Profesor Labor dan seterusnya, sehingga menarik karena Warfield itu dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang beragama dan berakal, gitu loh. Dia beragama dan berakal karena dia belajar matematika luar biasa. Makanya waktu dia dia share kepada orang tuanya dia mau sekolah ke seminari, sekolah teologi, lalu kemudian ingin melayani di gereja, keluarganya agak kaget juga ya dengan keputusannya itu. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Sebelum dia menggantikan Charles Hodge, lalu kemudian dia sebelum mengajar sistematik teologi, menggantikan Profesor Charles Hodge, dia kan sebenarnya adalah bukan ahli sistematik. Dia mengajar awalnya Perjanjian Baru ya, bukan di Princeton sebelumnya. Dia ke Princeton Theology itu sekitar tahun 1880 ya, menggantikan Profesor Charles Hodge tadi. Tapi sebenarnya dia adalah orang Perjanjian Baru yang sebelumnya juga dia sebenarnya malas juga belajar bahasa Yunani. Dalam beberapa tulisan muridnya, mereka mengatakan bahwa Warfield itu bukan orang yang suka bahasa Yunani, tetapi sepertinya tanda kutip dia terpaksa menjadi dosen Perjanjian Baru. Sepertinya begitu. Lalu kemudian dia seperti banting setir menjadi dosen di teologi sistematik. Nah, di teologi sistematik dia sangat menonjol di bidang bibliologi. Pertanyaan saya begini, Pak. Apakah ini mempengaruhi sehingga ketika dia membahas Trinitas, di topik-topik tertentu dia tidak berani membahasnya, Pak? Sehingga itu yang saya katakan tadi. Misalnya Pak, J. Taylor, kemudian Sanders, mereka jelas mengatakan bahwa kalau membaca bukunya Warfield, di awal-awal tidak akan kelihatan bahwa ada kecacatan teologis dalam doktrin Trinitasnya. Begitu. Karena sepertinya Warfield tidak secara terbuka ketika memperlihatkan keyakinannya atau posisinya di topik Tritunggal. Kira-kira begitu. Apakah dari aspek latar belakang ini mempengaruhi Pak sehingga dia ada saya katakan begini, dia mungkin seperti terkilir tangannya ketika dia mengikuti paham yang menganggap bahwa Trinitas dalam PL itu tidak ditemukan. Ini lebih kepada aspek latar belakangnya dia, Pak ya. Ya. Mari Pak Deki. Ya. Ya, saya lebih melihatnya mungkin ada orang yang melihat aspek itu. Saya lebih melihatnya dalam kaitan dengan konteks studinya, karena sebelum dia ke Princeton, dia kan sempat pergi studi ke Jerman. Ya. Di bawah supervisi dari Profesor De Litz ya. Dan Profesor De Litz kan salah satu ahli Perjanjian Lama juga. Nah, sayang sekali pada masa itu kan Jerman Eropa itu lagi sangat dikuasai oleh liberalisme ya. Studi-studi kritik historikal dan pengaruh dari orang-orang seperti Ritschl dan lain sebagainya itu sangat dominan di Eropa. Jadi dia berupaya sekuat tenaga untuk tetap jadi reform, tetap jadi Calvinis, konservatif, tapi dia tetap juga dipengaruhi. Itulah sebabnya seperti komentar dari William Seth tadi saya kutip, bahwa penafsiran yang sudah konsensus di dalam sejarah gereja bahwa baik PL maupun PB itu mempresentasikan doktrin Allah Tritunggal, dia hanya batasi pada Perjanjian Baru saja. Dia hanya batasi karena dia mulai berpikir bahwa mana mungkinlah Musa itu tahu tentang Yesus, mana mungkinlah Abraham itu tahu tentang Roh Kudus dan lain sebagainya kan. Nah, itu memperlihatkan bahwa dia lebih berangkat dari presaposisi ketimbang berangkat dari apa kata teks. Apa kata teks? Karena kalau kita ambil waktu untuk baca Perjanjian Lama,
sulit untuk orang bilang dia tidak lihat pluralitas pribadi Allah di situ. Even para rabi Yahudi sendiri di dalam Talmud itu berdebat tentang Malak Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Keluaran pasal 23. Malak Yahweh itu diperkenalkan bahwa my name, namaku ada di dalam dia. Lalu di pasal 24 ayat 1 Keluaran, Tuhan bilang begini, naiklah ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kenapa dia tidak bilang ketemu dengan saya? Tapi pakai kata ganti orang ketiga. Nah, para rabi bahkan bisa lihat itu loh. Itu mengindikasikan bahwa the Lord di situ, tetragrammaton di situ, itu bukan Bapa, tapi Malak Yahweh. Cuman karena mereka itu Unitarian, jadi mereka berupaya untuk memberikan penjelasan alternatif. Tapi bahwa mereka bisa lihat pluralitas pribadi Allah di dalam Perjanjian Lama, yes, mereka bisa lihat. Tapi mereka kemudian menolak itu karena presupposisi Unitarian mereka. Jadi saya lebih melihat bahwa Warfield telah berupaya sekuat tenaga untuk tidak dipengaruhi oleh modernisme. Tapi sayang sekali dia tetap kena pengaruh dari modernisme. Oke, ada komentar dari Pak Nathan. Thank you Pak Deki. Sangat mencerahkan. Pak Deki atau Pak Stanley dulu. Pak Stanley dulu. Oke, baik Pak Stanley, sepertinya ada keperluan ke Indomaret. Nah, tadi saya merasa belum clear Pak Deki dan teman-teman tentang ini penting. Apakah kalau dia Yahudi lalu dia menjadi Kristen, apakah dia harus meninggalkan secara total paham Judaisme? Oh, dengarlah Israel, Allah kita itu adalah Allah yang echad. Sehingga kalau kita lihat sekarang, lawan kita sekarang bukan hanya Islam. Dari Yahudi seperti Tovia Singer, rabi-rabi yang lain itu mengatakan begini loh Pak. Wah, orang Kristen ini keterlaluan. Nggak tahu apa-apa tentang Judaisme, lalu mengatakan bahwa teologi perjanjian baru itu berasal dari perjanjian lama. Kan jelas sekali berbeda antara paham Unitarian atau monoteisme dengan Tritunggal. Ya. Nah, jadi misalnya seperti Rabbi Tovia Singer, dia mengatakan gini Pak, orang Kristen itu kan seolah-olah supaya legal, ya samalah dengan Islam. Menghubung-hubungkan antara teologi perjanjian baru dengan teologi perjanjian lama. Ya ini jelas berbeda. Orang Kristen itu mau suka untungnya doang. Membuat sebuah ajaran baru, yaitu Tritunggal dalam perjanjian baru, tetapi ingin juga mengatakan bahwa ini adalah nafas dari pikiran perjanjian lama atau Yudaisme. Sebenarnya, lalu mereka mengatakan begini Pak, sebenarnya seorang Yahudi sejati ketika dipercaya kepada Yesus, dia harus meninggalkan pikiran-pikiran perjanjian lama, salah satunya pikiran monoteisme. Mari Pak, mungkin ada komentar, silakan. Ini ada hubungannya dengan tadi Pak. Ya. Pertama, yang dia harus tinggalkan itu bukan monoteisme perjanjian lama, tapi yang dia harus tinggalkan adalah presupposisi Unitarian Yahudi Rabbinik. Itu dua hal yang berbeda. Yahudi Rabbinik memang Unitarian, perjanjian lama tidak Unitarian. Karena bahkan orang-orang Yahudi sebelum Yesus saja mereka tidak Unitarian. Dan ada satu artikel yang waktu saya kasih kuliah di Universitas Internasional Batam, saya quote dari artikel itu mengenai kenapa di dalam perjanjian baru kita tidak pernah ketemu diskusi atau protes dari orang-orang Yahudi mengenai Unitarian versus pribadi-pribadi Allah yang plural. Tidak pernah. Yes, mereka menolak Yesus, tapi mereka tidak pernah mempersoalkan mengenai Yesus sebagai pribadi kedua dari Allah. Itu dua hal yang berbeda. Misalnya Yesus di hadapan imam besar itu. Yesus di hadapan imam besar. Apa pertanyaan imam besar itu? Apakah engkau adalah anak dari yang terpuji? Anak dari yang terpuji. Nah, presupposisinya adalah dia tahu ada anak yang terpuji. Persoalannya adalah apakah Yesus adalah anak yang terpuji. Jadi mereka punya idenya, hanya saja mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah
anak dari yang terpuji. Jadi mereka tidak punya masalah soal ide mengenai pluralitas pribadi Allah. Dan itulah sebabnya pada peristiwa Pentakosta itu ribuan orang bertobat. Ribuan orang bertobat ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Karena di dalam perjanjian lama ada Roh Kudus. Yesaya 63 itu jelas. Israel mendukakan Roh Kudus ketika mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi yang harus ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi kalau percaya Yesus itu bukan perjanjian lamanya, tapi Yahudi rabiniknya yang harus ditinggalkan. Yahudi rabinik itu tidak percaya, tidak secara akurat mewakili ajaran perjanjian lama. Ajaran perjanjian lama itu tidak unitarian. Oke Pak Nathan mungkin bisa sambung atau Pak Ya. Stanley? Apakah Pak Stanley dulu, silakan Pak. Ya, saya sepakat tadi dengan Pak Deki. Penggambaran penafsiran dari Yahudi Rabbinik memang menyalahi aturan pewahyuan ya dalam perjanjian lama. Sebab yang tadi juga disinggung Pak Deki dan Pak Nathan mengenai teks-teks yang trinitarian dalam PL justru sangat banyak gitu. Sehingga ketika menolak pluralitas Allah itu bertolak belakang dengan fakta pewahyuan. Jadi mau tidak mau sebenarnya sama dengan bukan sama dengan Islam ya. Islam sama dengan Yahudi menavigasikan iman mereka karena ada bentuk penafsiran yang berbeda yang terbit dari kekristenan di abad pertama. Karena orang-orang Yahudi yang menjadi murid Yesus seperti Petrus dan lain sebagainya justru berada pada posisi monoteisme perjanjian lama, tapi kemudian mereka diperhadapkan dengan sebuah penyataan yang memang tidak bertentangan dengan logika, tapi ada pelampauan pewahyuan yang Allah nyatakan dalam perjanjian baru sebagaimana yang kita yakini dalam konteks inkarnasi. Nah, sehingga kalau kita mengatakan perjanjian lama sama sekali tidak berbicara atau menegasikan pluralitas pribadi Allah, justru itu tidak sesuai dengan wahyu Allah itu sendiri. Karena tadi Pak Deki singgung mengenai Yesaya 63 kan, mendukakan Roh Kudus, sedangkan di Fantil menyinggung Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Maka tentu kenapa kalau mereka mengatakan bahwa itu bersifat unitarian kaku, maka harusnya jangan disebutkan Roh Allah, harusnya Allah saja atau Elohim seperti pada bunyi teks ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dalam kitab menutupi samuraya dan disebut ada ruah Yahweh. Harusnya kan Elohim saja, kalau mau konsisten ya Elohim saja. Tapi kan kemudian Allah memang benar-benar menyatakan dirinya yang utuh, yang penuh sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab suci. Tentu kita bertolak belakang dengan tradisi pemikiran tauhid Islam yang melihat Allah sebagai pribadi yang tidak berbicara pluralitas, tapi dia berbicara mengenai tauhid yang kaku. Maka kalau kita ajak berbicara trinitas dengan muslim, memang tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena mindset mereka berada pada posisi melihat Allah itu sebagai satu yang bukan plural, tapi ya memang satu gitu. Tapi sebenarnya secara logika tidak ada satupun benda ataupun manusia ciptaan manapun di dunia yang benar-benar satu. Minimal dia punya dua unsur. Unsur yang pertama eksistensi, yang kedua nama. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira ini jelas. Pak Nathan mau menambahkan atau clear ya? Iya, mungkin ada sedikit saja. Mari. Karena Mari, ini Pak. berkaitan Banyak juga. apa, Pak? Kan kita kalau juga banyak dihebohkan. mempengaruhi honornya. Ya ini menarik Pak Manurung, karena akhir-akhir ini belum lama kalau nggak salah ini ada seorang Yahudi juga yang rabi katanya, apakah itu Tobias Singer, saya agak lupa, yang menafsirkan Yesaya 9 ayat 6 kalau nggak salah itu ya, sebab seorang anak telah lahir gitu. Nah beliau kan saya ikuti sedikit, telah lahir. Nah dia berkata ini adalah telah pas ya, berarti
sudah lahir. Jadi kalau berbicara tentang Mesias Yesus yang di dalam perjanjian baru, antara Yesaya ke perjanjian baru itu terbentang sekitar ratusan tahun. Bagaimana mungkin bahwa itu adalah Yesus Kristus itu yang dilahirkan Maria? Kalau nggak salah itu komentar beliau di YouTube itu. Nah, saya pikir begini juga. Kok apakah orang ini tidak tahu prinsip hermeneutik? Nah, gitu ya. Kan kita ketahui bersama ada prinsip hermeneutik dalam bahasa Ibrani, bahwa terkadang bahasa Ibrani itu begini, menegaskan sesuatu sudah terjadi padahal itu bersifat future sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita belajar bahasa Ibrani kan begitu, bahwa itu future tetapi dijelaskan seolah-olah sudah perfect. Ya, perfect artinya sudah selesai pekerjaan itu, sudah selesai. Karena konteks Ibrani, bahasa Ibrani kan begitu. Nah, saya pikir nih orang kok akhirnya Toby Singer itu menjudge kekristenan itu yang pertama tidak mengerti Ibrani. Padahal kita kan walaupun ke Indonesia, kita juga belajar bahasa Ibrani. Kita juga seorang akademik walaupun tidak begitu luas, tetapi prinsip-prinsip bahasa Ibrani kita belajar juga. Nah, saya pikir begini, jangan-jangan Toby Singer ini dengan alasan-alasan tertentu memang kemudian menghantam kekristenan, dan kemudian kekristenan itu menjadi akhirnya seperti kata Pak Marung tadi, bahwa Yahudi sendiri itu akan menjadi bangkit kembali untuk kedepannya menjadi tantangan bagi kita, sama seperti apa yang dialami oleh Yesus sendiri. Pada zaman Yesus melayani, maka yang menjadi lawan mereka adalah ahli Taurat, orang Yahudi sendiri. Dan pada masa kini perkembangan kekristenan itu sendiri, maka dari mereka sendiri akan lahir, Pak Manurung. Ini analisa saya. Waktu saya ikutin itu betapa kagetnya saya. Beliau katakan bahwa orang Kristen di Indonesia ini tidak tahu mengerti apa itu di dalam perjanjian lama dan kitab para nabi. Beliau katakan begitu, tidak mengerti menafsirkan Yesaya pasal 9. Loh, saya pikir bukankah kita sudah juga paham, mungkin walaupun kita bukan orang Ibrani, kita paham bahwa ini adalah harus ditafsirkan dengan cermat, bahwa ini berbicara tentang sesuatu yang terjadi ke depan, tetapi gaya penulisan Yesaya menjelaskan bahwa ini seolah-olah telah terjadi. Jadi kita sebagai ini terkadang berpikir, ini Yahudi atau Yahudi bagaimana juga? Maksud saya Pak Manurung, saya tidak bisa walaupun dia adalah seorang rabi, siapa nama dia terkenal, bagi saya kita juga harus hati-hati untuk menjadikan referensi untuk kita pegang. Nah, ini bagi saya kita harus hati-hati, Pak. Mungkin itu sedikit tambahan saya, Pak. Saya kasih komentar untuk yang poin Pak Nathan tadi, ini menarik. Jadi Pak, memang kenapa dia harus bilang begitu? Karena mereka terkondisi oleh presuposisi rabbinik bahwa anak yang dibicarakan di situ adalah Hizkia. Itulah sebabnya dia menekankan soal perfect tense-nya itu. Tapi dia lupa satu hal, bahwa Targum yang jauh lebih tua daripada Talmud, Targum itu menafsirkan Yesaya pasal 9 ayat 6 itu secara mesianik. Bahkan yang lebih menarik dari Targum adalah dia terjemahkan ayat itu dalam kaitan dengan malak Yahweh yang ada di dalam Pentateuk ya. Kemudian memang betul yang tadi Pak Nathan bilang, orang itu dia sebenarnya ingin memanfaatkan ignoransi dari publik, karena orang pikir dia orang Yahudi, bicara bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Jadi waktu dia bicara bahasa Ibrani maka pasti benar. Yang dikatakan Tovia Singer itu salah, completely salah. Karena di dalam tulisan para rabi ada yang disebut dengan prophetic past tense. Jadi past tense, tapi sebenarnya dia bersifat profetik, prediktif. Satu contoh paling jelas itu sebelum pasal 6 itu ada pasal 5. Pasal 5 ayat 13. Ini Yesaya loh. Sebab umatku harus pergi ke pembuangan. Harus pergi ke pembuangan itu perfect tense loh, artinya past tense loh. Tapi kan belum pergi ke pembuangan. Jadi kalau kita mau menerapkan hermeneutiknya Tovia Singer ke pasal 5 ayat 13, maka Yesaya salah nulis. Jadi Tovia Singer, kalau kita ikuti pandangannya, maka dia membuat Yesaya itu menulis seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Yesus sendiri juga menggunakan tense yang begitu. Misalnya Yohanes pasal 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Nah ini kan Yesus belum naik ke salib. Belum bangkit dari kematian. Tapi dia bicara seolah-olah itu sudah selesai. Karena dari visi seorang profet, seorang nabi, semua peristiwa itu seperti satu.
Jadi dia melihat hal-hal yang bahkan di masa depan pun seakan-akan itu sudah terjadi. Karena bagi seorang nabi, kalau Tuhan sudah merencanakan itu, maka meskipun belum terjadi, pasti akan terjadi. Jadi dia bisa menggunakan istilah past tense untuk bicara tentang hal-hal yang future. Tovia Singer itu hanya penipu aja itu. Baik, ya. Kalau boleh saya tambahkan, karena saya tahu gerakan ini juga, karena Islam mesianik seperti Ustadz Menaim Ali itu kan sepertinya berkoalisi atau bersekutu dengan makhluk-makhluk gundul ini kan. Jadi ada proyek-proyek mereka. Jadi bagi kita sih ini kita sudah tahu, tapi memang ini kalau Pak Deki dan teman-teman tidak semangat memberitakan ini, nanti awam-awam itu bisa tersesat. Jadi saya bersyukur ada banyak teman-teman dari sekolah-sekolah apologetika yang semangat dan tanpa pamrih ya menjelaskan ini. Oke, berikutnya begini Pak. Untuk pendekatan Tritunggal di Indonesia ini saya pikir jauh lebih kompleks. Kita tahu ya, setiap teolog dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu selalu menjelaskan Tritunggal itu berdasarkan permasalahan di lapangan atau kontekstualisasi pada zaman itu. Dari bapak-bapak gereja kita bisa tahu itu ya. Termasuk Warfield, menurut saya karena dia punya tantangan tersendiri sekitar tahun abad 19, tahun 1880-an, sehingga dia memilih pendekatan-pendekatan yang khas, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks di Indonesia, kira-kira pendekatan apa yang paling efektif dan dapat diterima dalam konteks di Indonesia? 87% adalah Islam garis normal yang percaya atau meyakini konsep proper itu seperti Yahudi yang belum mengenal Yesus. Nah, yang pertama Pak, tantangannya adalah begini. Dari kaum Islam sendiri sangat masif sekali gerakan untuk mempropagandakan atau menggiring opini seolah-olah pikiran Islam itu dari segi aspek doktrin Allah itu klop dengan Yudaisme. Misalnya keesaan Allah, misalnya begitu. Yang pertama, itu sebabnya banyak gerakan dari ustadz-ustadz gundul ini kan, yang ingin cocok lologi gitu loh. Bahwa pikiran monoteisme itu jelas itu ada dalam Islam, tauhid. Ya. Yang kedua, ya itu tadi dibenturkannya dengan Yahudi. Yang ketiga, dari Kristen sendiri kan, seperti Joshua Tewu, seperti Erastus dan yang lain-lain itu kan juga tidak terlalu clear dalam menjelaskan Tritunggal ini. Nah, saya mau tanya Pak, ada enggak tips yang ada beberapa pengikut Anda kan yang mendengarkan kita siaran langsung ini, tips apa yang paling efektif dalam konteks menjelaskan Tritunggal di Indonesia di zaman now, Pak? Saya. Ya. Boleh. Oke, saya dulu. Boleh. Saya cepat aja, nanti ya panjang-panjangnya Pak Jonathan aja. Ya, tipsnya adalah kita harus setia gunakan terminologi dan rumusan yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena pertama kita harus sadar bahwa kekristenan dan Islam itu seperti dua planet yang berbeda ya. Jadi kita mau berupaya untuk membuat jembatan yang bagaimanapun juga pada akhirnya kita harus sadar itu sangat berbeda. Jadi kita tidak boleh sama seperti Bultmann. Saya ingat persis waktu saya ikut kuliah teologi modern, waktu saya masih studi di Amanat Agung, Pak Jonathan Low ya, mungkin Pak Jonathan pernah dengar Pak Jonathan Low, bilang begini, Bultmann itu sama seperti orang pergi ke pasar, dia coba sepatu, begitu sepatunya kekecilan, yang dia lakukan bukan ganti sepatu, tapi potong kakinya, supaya cocok dengan sepatunya. Nah, kita jangan begitu, jangan sampai karena kita hanya ingin supaya kekristenan itu terlihat masuk akal bagi muslim, maka kita menjadi memangkas doktrin ini. Seperti yang dilakukan oleh Joshua Tewu. Joshua Tewu di dalam perdebatannya dengan Moko Ginta, dia bilang, oh kekristenan itu mengajarkan tauhid yang sejati. Nah itu Bultmannian.
Kekristenan tidak mengajarkan tauhid. Karena ingat, waktu kita gunakan istilah tauhid, apa yang ada di pikiran seorang muslim? Unitarianisme dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini tidak ada di dalam kekristenan. Jadi kalau kita mau gunakan istilah yang mereka mengerti, justru yang mereka mengerti itu mengkonfirmasi apa yang mereka mengerti, jadi makin sesatlah mereka. Kita gunakan aja Tritunggal sambil kita berdoa, Roh Kudus bekerja, menjamah hati mereka dan mereka bertobat. Tapi konsepnya, formulasinya harus benar, harus biblikal, harus sesuai dengan ajaran kekristenan yang historik. Kita tidak boleh memangkas dan mengkompromikan doktrin Tritunggal hanya supaya gampang dimengerti. Oke, itu dari saya dulu. Saya permisi sebentar ya, Pak. Baik, mari Pak. Baik, antara Pak Nathan dan Pak Deki. Baik, Pak, antara Pak Nathan dan Pak Stanley bisa ini dulu, home pimpa. Pak Silakan Stanley Pak. dulu. Pak Stanley. Mari Pak Stanley. Saya menambahkan apa yang dikatakan Pak Deki tadi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam konteks Indonesia, bahwa kita tidak bisa kompromi, ya, jangan kompromi dengan hal-hal yang sifatnya substansial. Kalau hanya aspek humanitas ataupun relasional, itu kita boleh menetapkan cara lain. Tetapi kalau berbicara doktrin, jangan kita menjual integritas kita supaya bisa diterima orang, jangan. Karena persoalan kita memenangkan orang lain dalam konteks misi, itu tugas kita hanya menyampaikan soal bagaimana dia berubah, itu biarlah Tuhan yang bekerja. Karena kalau kita mengambil bagian Tuhan, kita sendiri akan terjebak ke dalam berbagai kompromi yang seharusnya tidak kita ambil. Yang kedua, kita harus setia pada firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan ditafsirkan lain kepada orang lain supaya kita memenangkan dia. Soal dia tidak terima, ya itu urusan dia. Karena Roh Kudus dalam kitab suci dikatakan dia akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi tugasnya Tuhan akan mengarahkan kita untuk menerima kebenaran itu. Sehingga kalaupun kita menjelaskan sesederhana mungkin, ya dengan mungkin analogi-analogi yang terbaik yang dapat kita lakukan, dapat kita sampaikan kepada orang lain, ya itu bisa menjadi jembatan untuk memberikan pemahaman yang mendasar sesuai dengan pengajaran kitab suci. Yang ketiga, memang kita tidak pernah akan bertemu secara doktrin dengan agama manapun, ya, dengan Yudaisme secara substansial, ya, karena ada jurang yang sangat dalam yang tidak bisa terjembatani antara agama Kristen, Yahudi dengan Islam, sehingga pada tataran doktrin yang substansial kita menyerahkan itu kepada internal. Tetapi kalau sejauh yang dapat kita lakukan dalam konteks penginjilan, itu kan tidak harus kita mengajar. Dari sikap kita juga akan menjadi sebuah surat terbuka agar orang lain dapat tertarik kepada Kristus. Karena kalau kita hanya mengenalkan ajaran kita yang dianggap tidak masuk akal itu, ya kita bisa cari cara lain, misalnya dengan berbuat baik, misalnya berbagi sembako, ya, karena kasih itu kan harus tertuang dalam sebuah tindakan nyata. Jangan sampai kita hanya bermain di ranah wacana, di dalam ranah komunikasi, dalam konteks pengajaran dogmatika, tapi perbuatan kita sendiri justru menjadi semacam batu sandungan bagi orang lain untuk menerima Kristus. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nathan. Iya, Pak Stanley. Pak Nathan, mari. Jangan salah sebut, ya. Nanti jadi salah pulang rumah. Mari Pak. Iya. Berbicara tentang kontekstualisasi Tritunggal dalam konteks Indonesia, ya saya pikir sih sebenarnya kita tidak perlu memaksakan diri, Pak Manurmu. Tidak perlu memaksakan diri. Saya ada baca beberapa buku tentang doktrin Tritunggal, itu terlalu memaksakan diri dengan konteks culture yang ada di suatu daerah tertentu. Pada akhirnya justru
doktrin Tritunggal yang ada di dalam Alkitab itu, maaf ya, itu justru itu larut di dalam itu sendiri, larut, Pak. Nah, saya berpikir begini, ini penulis buku ini kok tega begitu. Doktrin Tritunggal yang ada di dalam Alkitab itu sudah sangat baik, sangat luar biasa, kemudian dilarutkan dalam konteks budaya tertentu, culture tertentu, menghilangkan ciri khas dari doktrin Tritunggal yang sangat luar biasa. Karena doktrin Tritunggal itu sangat esensial bagi saya, karena itu berbicara tentang Allah Tuhan yang kita sembah. Ketika kita mentolerir, atau seperti Pak Stanley tadi katakan, kompromi terhadap culture tertentu agar masuk ke dalam budaya tertentu, dalam konteks misi, dalam konteks kontekstual. Saya pikir kita harus berhati-hati. Kita tidak mau menjual barang yang berharga, yang mahal sekali hanya untuk hal itu, gitu loh. Nah, dengan demikian kita harus menawarkan misi yang harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak perlu misi hal yang berjelimet masuk dalam doktrin Tritunggal. Dan dalam konteks itu, maka dalam konteks Tritunggal, tentunya kita nanti akan bertahap menjelaskan itu, sehingga kita tidak juga menjual barang yang mahal. Nah, begini, kalau dalam konteks misi kan kita harusnya bahwa Tritunggal itu jangan terlalu begitu dini disampaikan kepada konteks yang belum percaya Yesus. Saya berpikir begini, Pak, bahwa konteks doktrin Tritunggal harus diberikan edukasi kepada mereka yang sudah percaya Yesus dulu, Pak. Kalau mereka belum percaya Yesus sungguh-sungguh, kemudian kita tawarkan lebih dahulu doktrin Tritunggal, di sini juga kita sebagai pemerintah mengalami tantangan yang lebih besar. Bagi saya, dalam konteks masuk dalam dunia penginjilan, jangan dimulai dari konteks pengajaran doktrin Tritunggal, tapi dimulai dari pengenalan Yesus. Karena apa? Bagi saya, pengenalan Yesus Kristus nanti akan membawa kepada pengenalan doktrin Tritunggal. Begitu Pak Manurung. Pengenalan Yesus Kristus maka akan membawa kepada pengenalan doktrin Tritunggal. Nah, ya. Demikian, Pak. Baik, itu poin bagus sekali. Nah, kenapa saya tadi tanya begitu, Pak? Karena kalau saya lihat ya, dari tulisannya Warfield, mengapa akhirnya beliau tidak terlalu fokus membicarakan masalah kejamakan Allah dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di bukunya Warfield ini dari 22 bab ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Deki, bagaimana dia menjelaskan bahwa dalam Perjanjian Lama sepertinya konsep Tritunggal belum terlalu jelas, tidak terlalu clear. Nah, lalu kalau saya amati ya, tentu saya belum mendalami tulisan ini secara sungguh-sungguh, tapi sepintas saya lihat pendekatan dari Warfield ini seperti yang disampaikan oleh Pak Nathan barusan. Jadi, kalau saya lihat ya, dari tulisan-tulisan Warfield selain Trinity ini ya, Pak Deki dan teman-teman, sepertinya Warfield ini ingin menekankan kekekalan atau kealahan Yesus Kristus ketika membicarakan Tritunggal. Itu ya. Saya kira di aspek itu sama sekali dia tidak cacat, karena benar-benar semangatnya ingin memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah yang kekal, yang lahir dari Bapa, itu clear. Kemudian ini sah sebagai juru selamat, karena nubuatannya dari Perjanjian Lama jelas, maka ini satu-satunya jalan keselamatan. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca doktrin soteriologinya Warfield, itu saya kira clear sekali. Nah, apakah pendekatan ini, Pak, juga pas dalam konteks di Indonesia? Artinya ketika menjelaskan doktrin proper, fokus kepada penjelasan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam konteks ketika kita membicarakan Tritunggal, atau dengan kata lain, bisakah dalam penjelasan Tritunggal tidak perlu menekankan aspek ketigaan itu, Pak? Ketigaan itu. Tapi lebih menjelaskan kebutuhan juru selamat di dalam Yesus Kristus. Silakan, Pak. Saya dulu. Ya. Mari Pak Deki. Jadi Warfield ketika bicara tentang kristologi sebenarnya ada hal yang dia ingin hindari. Karena waktu orang bicara tentang doktrin keanakan, kelahiran anak secara kekal di eternal generation of the Son, ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah
anak ini mendapatkan apa dari Bapa? Mendapatkan esensinya, misalnya di dalam konsili Nisea kan Allah dari Allah, terang dari terang. Jadi itu bicara tentang kelahiran kekal anak. Nah, mendapatkan esensinya atau mendapatkan pribadinya. Nah, di dalam sejarah, para teolog, misalnya para teolog abad pertengahan, itu lebih bicara tentang anak itu mendapatkan esensinya. Esensinya dari Bapa. Nah, Warfield mengikuti Calvin yang tidak setuju dengan itu. Karena menurut Calvin, kalau anak mendapatkan esensinya dari Bapa, maka esensi anak itu bersifat derivatif. Karena bersifat derivatif, maka anak itu bukan autotheos. Istilah bahasa Yunani itu berarti Allah pada dirinya sendiri. Karena dia mendapatkan esensi itu dari Bapa. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa dia tidak mau ribet dengan itu. Makanya dia hilangkan premis dari dua premis terakhir dari Charles Holt tadi. Meskipun dia mengikuti Calvin untuk menekankan tentang autotheos dari Yesus ya. Bahwa yang didapatkan anak itu bukan esensinya, tapi personnya, personhoodnya. Nah, mengenai usulan-usulan tentang pendekatan yang cocok dengan konteks keindonesiaan, khususnya Muslim, saya rasa agak sulit karena begini, semua hal tentang kekristenan itu tidak cocok dengan Islam. Kita mau bicara ketuhanan Yesus, Islam menolak ketuhanan Yesus. Inti dari Injil adalah penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus. Oh, itu diolok-olok sama Islam. Tuhan berkolor lah, Tuhan kok mati dibunuh lah. Islam dan kekristenan itu seperti langit dan bumi. Itu sebabnya tadi saya katakan, poin saya adalah kita setia mengabarkan kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja di hatinya, dia akan menerima Injil, kemudian dia akan didewasakan dengan ajaran yang penuh mengenai doktrin Allah, yaitu doktrin Tritunggal. Bahwa ada step-stepnya seperti yang Pak Jonathan tadi sampaikan, saya setuju itu. Hanya dengan kualifikasi, jangan sampai kita kemudian menjadi kompromistik. Menggunakan pendekatan yang cocok itu harus, karena itu bagian dari wisdom, ya, bagian dari hikmat. Tapi kebenaran itu tidak boleh dipangkas hanya supaya cocok dengan situasi. Biarlah kebenaran tetap menjadi kebenaran, dan kita berdoa supaya Roh Kudus mengerjakan kelembutan hati itu untuk orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya kalau orang itu orang Kristen sejati, dia tidak akan menolak doktrin Tritunggal. Karena Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan Yesus juga bilang, barang siapa yang lahir dari kebenaran, dia tidak akan menolak aku. Nah, menolak aku di situ bukan hanya pribadinya Yesus, tapi Bapa yang mengutus Yesus dan Roh Kudus yang menyertai Yesus di dalam misi kemesiasan. Jadi itu komentar saya dulu untuk poin itu. Baik, Pak Stanley dan Pak Nathan, bisa homping Pak? Ya, tadi Pak Deki menyinggung mengenai pendapat Warfield tentang autotheotes ya, dan pada poin itu saya sepakat dengan beliau karena dalam buku yang lain yang ditulis oleh Warfield, Calvin and Calvinism, itu juga dikutip oleh Cornelius Van Til ya, dari beberapa pernyataan Warfield yang cukup menguatkan posisi dia sebagai kaum Trinitarian, dan aspek-aspek teologis dan dogmatis dalam beberapa pendapat Warfield itu dapat diterima. Memang fenomena dalam berteologi, khususnya dalam konstruksi kita memahami Biblika, selalu ada, bukan semua ya, pada beberapa teolog ada statement-statement yang mungkin berlawanan dengan pendapat teolog lain, tapi bukan berarti bahwa semua pengajaran dia tidak bisa diterima. Seperti ada orang yang pada tataran tertentu tidak sepakat dengan Calvert misalnya, tapi bukan berarti bahwa semua pendapat Calvert ditolak, karena ada poin-poin tertentu dalam pendapat Calvert yang dapat diterima. Nah, soal perbedaan
perbedaan tafsir dalam dunia teologi memang itu lazim terjadi ya. Jadi bukan berarti bahwa kita sepaham mengenai mazhab Injili atau Reform lalu semua hal itu harus sepakat. Belum tentu. Karena ada aspek kemandirian berteologi yang dipegang oleh setiap individu, dan itu memang kebebasan akademik ya. Tidak bisa kita selalu mengekor begitu. Tidak bisa, karena setiap kita punya independensi berteologi yang dapat kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Soal bagaimana kita mewarisi tradisi pemikiran teologi dari abad pertama sampai abad sekarang, itu memang bagian dari kita berteologi. Maka tadi Pak Deki sudah jelaskan beberapa poin yang menjadi keberatan Pak Deki terhadap pemikiran Walfi itu memang dimaklumi karena dianggap sebagai suatu kekeliruan, atau mungkin istilah Pak Deki, beliau menghindar. Tidak mau ribet ya, tidak mau ribet berarti memang ya menghindar, sehingga tidak masuk ke dalam ranah misalnya mengenai filioque ya, dan anak ya. Itu yang menjadi perdebatan antara Barat dan Timur. Sampai sekarang masih berkelahi. Soal itu Roh Kudus keluar dari Bapa ya, dan Gereja Barat Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak ya, filioque antara procesio, dan juga dipahami sebagai bertentangan oleh Gereja Timur terhadap pemahaman Gereja Barat, dan sebaliknya Gereja Barat menganggap Gereja Timur tidak memahami konteks dalam Injil Yohanes pasal 14, 15, 16 dan juga di teks-teks yang lain. Itu saja. Oke, thank you Pak. Sebelum ke Pak Nathan, nanti saya lupa. Mari, sebenarnya ini satu diskusi yang bagus karena saya baru terlintas. Kenapa Gereja Timur tidak mau bicara tentang Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak? Karena konteks. Gereja Timur adalah salah satu bagian dari kekristenan yang paling dekat dan paling kuat berhadapan dengan konteks Islam, terutama pada abad ke-7, abad ke-8. Itulah sebabnya mereka berusaha menghindar untuk menimbulkan kebingungan yang terlalu ribet di pikiran seorang Muslim. Makanya mereka, kita bicara tentang satu monarki aja. Dari monarki ini keluar Bapa dan Anak. Keluar Anak dan Roh, keluar Anak kemudian Roh Kudus. Nah, kalau gereja Timur kan Bapa kemudian keluar Anak, keluar Roh Kudus. Tapi kalau gereja Barat kan keluar Anak, baru Roh Kudus keluar dari Anak dan Bapa. Anak dan Bapa. Ya. Jadi konteks itu juga turut mempengaruhi bagaimana Gereja Timur memformulasikan doktrin Tritunggal, khususnya kaitan antara Bapa dan Roh Kudus dan Anak. Oke, silakan Pak Jonathan. Yang panjang nggak apa-apa. Mari Pak. Saya sih sedikit belajar, melihat, baca-baca juga, menonton juga YouTube-nya Christian Prince ya tentang Tritunggal. Jadi, dan kemudian Christian Prince mengorek dari Quran sendiri. Nah, menariknya kalau Christian Prince itu karena menguasai bahasa Arab dan Al-Quran ya, beliau justru membuktikan bahwa di Quran itu ada secara terminologi ada Tritunggal karena banyak memakai kata kita di dalamnya. Nah, tetapi saya sih enggak terlalu ini karena saya tidak memahami bahasa Arab. Tetapi kalau saya lihat apa yang beliau jelaskan, saya diyakinkan begitu Pak. Saya diyakinkan bahwa sebenarnya di Quran itu ada muatan pengajaran Tritunggal karena ada banyak memakai kata kita di sana, huruf besar. Nah, oleh sebab itu, tetapi di lain pihak, Christian Prince juga saya nonton gitu ya, menegaskan bahwa apa yang dituliskan, yang dimiliki oleh Islam, Quran, terus apalagi ya, saya lupa, teks-teks mereka punya itu, hadis-hadis mereka itu juga banyak yang tidak terpercaya. Nah, di sini juga saya pikir gimana ya gitu ya. Saya secara pribadi berpikir bahwa di satu sisi ada muatan yang dikutip sebenarnya bersumber dari Alkitab,
dan itu benar sebenarnya ada kemiripan, tapi di satu sisi lagi diselewengkan dan berbeda, dan ahistoris, berbeda juga tahunnya, berbeda fakta historisnya. Dengan demikian dalam konteks kita menjelaskan Tritunggal dalam konteks keislaman, karena dasarnya Pak Manung, dasar dari teks yang mereka miliki itu, maaf ini ya, saya maaf harus jujur kata, ini kayaknya kacau Pak. Kalau saya ikuti apa yang dijelaskan oleh Presiden Prince, apa yang mereka miliki, sumber yang mereka miliki itu sendiri kacau Pak. Sehingga mereka pasti kelimpungan untuk menyusun secara baik Pak. Sehingga ketika kita menjelaskan apa yang kita miliki, Alkitab, maka mereka akan berpikir dan bisa bingung. Bagi saya begitu, pasti mereka bingung dan tidak bisa. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan Christian Prince yang memang luar biasa mampu mengorek itu secara dalam, dan usus-ususnya dibongkar sama Christian Prince itu luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu saya kalau ikutin beliau itu saya hanya tercengang gitu. Ini orang luar biasa begitu Pak. Jadi kita berdoa, ini ada Pak Deki, saya juga ikutin beliau, waduh luar biasa, dan kita berdoa untuk di konteks Indonesia. Ini ada Pak Deki, ada Pak Prince Manurung juga, Pangeran Manurung. Jadi kita berdoa juga ke depan, kita mau belajar Pak. Kita belajar tentunya ya dengan kapasitas yang dimiliki oleh Pak Christian Prince ini, wah dahsyat. Ya, dasar sekali. Saya pikir kita membutuhkan orang-orang yang demikian, dan konteks Indonesia sebenarnya ada Pak ini ya, Pak Bambang Nursena, tetapi Pak Bambang Nursena mungkin lebih kalem, lebih soft gitu ya. Tapi Christian Prince tukang bongkar usus, dia bongkar perut-perut langsung, dia bongkar hajar habis. Ya memang itu dahsyat itu. Ya, tetapi nah disinilah saya melihat bahwa kesulitan tantangan dari penjelasan kita terhadap doktrin Tritunggal dalam konteks kepada teman-teman kita Islam ini memang tantangannya besar Pak. Karena apa yang mereka miliki sendiri ini kacau balau, sumber teks-teks yang mereka miliki kacau balau. Sehingga ketika kita untuk mau mengajarkannya, maka mereka bahkan mereka yang ilmuwan sekalipun, akademisi sekalipun, pasti mereka itu dalam pikiran mereka itu kacau Pak. Nah, oleh sebab itu ya kita memang tugasnya besar sekali. Kalau saya pikir sih, saya pikir yang simpel saja dulu kalau untuk konteks di Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Oke, thank you Pak. Menarik sekali. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, tentang klaim-klaim Islam bahwa semua nabi itu mengajarkan tentang tauhid. Ya, tentang tauhid. Makanya kalau kita dengar ceramah-ceramah mereka, senang sekali mereka menceritakan kisah-kisah perjanjian lama itu ya, nabi-nabi Musa dan seterusnya. Itu sebenarnya ada nilai-nilai politik di sana. Tapi jemaat awam Kristen ini kan tidak tahu itu ya. Kita-kita yang tahu. Nah, begini. Jadi akhirnya begini. Teman-teman dari Islam ini sering ingin menegaskan bahwa Islam itu jelas-jelas tauhid dan ini selaras dengan ajaran-ajaran Yahudi Rabbinik. Itu dia dari aspek itu. Dan yang kedua, masalah dari Kristen khusus dari kaum misionaris yang mencoba menyamakan antara tauhid, Unitarian, monoteisme, dan digabungkanlah ini dengan konsep Tritunggal. Tetapi penekanannya tunggal itu tadi. Sehingga tauhid, monoteisme, Unitarian, Tritunggal itu akhirnya tidak ada masalah, atau bodoh wae, atau sami mawon, atau sama saja. Ini memang niatnya baik ya, karena ingin menyampaikan misi, tetapi ada aspek-aspek teologis yang berbahaya dalam pelayanan pastoral. Tapi yang kedua, itu tadi dari Islam sendiri yang ingin menempel-nempelkan konsep tauhid dengan pikiran monoteisme Yahudi Rabbinik. Oke Pak Deki dulu. Ya, saya sebenarnya sejak tahun lalu saya sudah menantang para cendekiawan Muslim untuk challenge saya, karena saya bikin dua klaim. Pertama, tauhid itu tidak pernah ada sebelum Muhammad. Silakan challenge saya. Jadi bagi Muslim yang dengar ini, silakan kasih tahu profesor kalian, ulama kalian, para debator kalian, para apologet kalian. Saya mengklaim tauhid tidak pernah ada sebelum Muhammad. Kedua, event tauhid karena tauhid tidak pernah ada, maka pasti para nabi perjanjian lama tidak percaya tauhid. Jadi itu satu premis yang langsung menggugurkan segala sesuatu. Kedua,
Mereka pikir bahwa hanya karena orang itu Unitarian maka itu sama dengan tauhid. Tidak. Even dengan Yahudi Rabbinik yang Unitarian itu tidak sama dengan tauhid loh. Karena ingat Yahudi Rabbinik itu objeknya siapa? Yahweh. Tauhid itu objeknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yahweh itu bukan Allah Subhanahu wa taala loh. Jadi konsep tauhid itu adalah konsep invensi dari Muhammad yang baru muncul pada abad ke-7 dan tidak ada trajektorinya, tidak ada bukti presidennya. Sebelum itu tidak ada. Sebelum itu tidak ada. Nah, kalau Muslims mau mengklaim untuk membenarkan klaim Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Taurat dan Zabur dan semua nabi sebelum itu beragama Muslim, kalau mereka mau membenarkan klaim itu silakan challenge saya. Buktikan bahwa tauhid itu sudah ada sebelum Muhammad. Jangan pergi kepada Unitarianisme karena Unitarianisme itu tidak sama dengan tauhid. Betul kategorinya sama-sama Unitarian tapi kontennya itu berbeda. Yahweh itu bukan Allah Subhanahu wa taala, itu jelas sekali. Jadi apa namanya? Itu hanya itu seperti meminjam istilah Pak Manurung tadi itu upaya politis saja itu. Tapi tidak ada dasar teologikal, tidak ada dasar historical, tidak ada dasar biblikal. Oke. Oke Pak, mari Pak Deki sama Pak Nathan, silakan. Pak Stanley sama Pak Nathan. Nathan dulu ya, gantian ya. Pak Stanley, saya sudah tadi. Jadi saya menggarisbawahi yang dikatakan Pak Deki. Islam itu seharusnya harus lebih percaya diri dengan ajarannya. Jangan nempel-nempel dengan Yudaisme, jangan nempel-nempel dengan perjanjian lama. Yang percaya diri dong. Kayak nyari-nyari pembenaran. Iya, cari-cari pembenaran. Jangan buat KLB secara sepihak. Gitu loh. Kalau buat partai itu yang percaya diri gitu loh. Jangan comot-comot yang lain gitu loh. Nanti, Pak Manurung mungkin nih Pak. Mari. Maaf, kalau Pak Rabbi Tobias Singer itu mencoba sebenarnya berkoalisi dengan Islam, itu sebenarnya itu merendahkan ajaran Yahudi sendiri. Menurut saya, ajaran Yahudi itu janganlah berkolaborasi dengan Islam. Ya, menurut saya, karena ajaran Yahudi itu sangat luar biasa sekali sebenarnya menurut saya. Karena mereka berdiri atas kitab Torah para nabi. Nah, oleh sebab itu ketika mereka berusaha bergabung berkoalisi di sana dan kemudian kayak seperti maaf nih melacurkan diri dengan Islam, aduh saya rasa pikir itu sangat sedih. Nah, menurut saya Yahudi, tokoh-tokoh mereka itu seperti Tobias Singer, jangan sekali-kali merendahkan diri sampai ke bawah-bawah rendah sekali hanya untuk menghantam Kristen. Hanya untuk menghantam Kristen, merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, saya melihat begitu. Nah, kemudian berbicara, saya setuju tadi dengan Pak Deki. Jangan sekali-sekali samakan Yahweh ya yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus tentunya ya. Jangan sekali-kali samakan dengan Allah yang disembah oleh Quran. Saya sepakat sekali, setuju sekali. Dan ini sebenarnya topik yang menarik nanti juga kita akan bahas di Asasi ini. Kebetulan nih Pak Stanley sudah tugaskan saya nih, jadi saya pilih topik itu juga nanti. Nah, ini Pak Stanley tukang kasih tugas kita, tapi kita juga sama-sama belajar. Saya akan belajar juga. Ini topik yang akan saya tegaskan bahwa jangan sekali-kali samakan itu. Ya, terima kasih. Oke Pak. Ya, tadi menarik dari Pak Deki, cukup bukan cukup tegas ya, tapi sangat tegas menyatakan bahwa ada perbedaan yang substansial yang tidak bisa terjembatani antara konteks Unitarian ataupun Trinitarian dengan Tauhid Islam. Begini, Islam itu kan menolak konteks proper ya dalam hal Allah ya. Bagi mereka Allah bukan pribadi ya. Tapi sudahlah itu tugas mereka untuk bergumul dengan terminologi itu. Tetapi sebenarnya yang saya klaim kemarin bahwa kalau Islam berbicara tauhid memang sama sekali tidak paham tauhid. Mengapa saya katakan? Karena begini. Dua aspek yang dipahami dari konteks tauhid Islam. Islam itu tidak bisa membedakan yang mana tauhid ontologi dan mana tauhid penyembahan.
Nah, ketika mereka mengatakan mengapa orang Kristen kafir karena menuhankan manusia atau menyembah manusia, karena dia berpikir bahwa tauhid yang dia percaya itu dilekatkan kepada konteks trinitarian. Sebab tauhid yang mereka pahami itu bukan tauhid ontologi, tapi tauhid penyembahan. Bagi mereka, tauhid itu berbicara berarti hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang lain tidak boleh. Maka ketika orang Kristen menyembah Yesus, tidak masuk itu dalam konteks tauhid penyembahan. Kalau kekristenan itu berbicara dua konteks. Yang pertama trinitas imanen yang dikategorikan sebagai trinitas dalam dirinya sendiri, atau dalam istilah lain sebagai trinitas ontologi. Lalu kemudian ada trinitas ekonomis, sebagaimana trinitas itu menyatakan diri dalam sejarah manusia. Jadi ada imanen pada dirinya sendiri, lalu kemudian ada trinitas ekonomis, yaitu trinitas yang menyatakan dalam sejarah. Sehingga ada perpaduan antara yang ontologi dan yang disembah, itu tidak bisa dilepaskan lalu dibagi seolah-olah orang Kristen tidak memahami konteks Allah secara ontologi. Maka kalau kita berbicara mengenai ontologi, Islam memang tidak mengerti sama sekali. Kalau saya katakan begini, yang kalian sembah itu Allah Subhanahu wa taala atau saat Allah? Mereka bingung kan. Mana yang disembah, saat Allah atau Allah gitu. Dari situ kan mereka sudah bingung. Maka kalau berbicara mengenai tauhid memang tidak nyambung, dan sampai lebaran monyet juga tidak bisa ketemu. Yang tadi sudah dikasihkan Pak Deki, memang ada perbedaan substansial yang tidak bisa mencapai titik temu. Maka pada akhirnya kita harus menyerahkan tugas penginjilan untuk mempertobatkan orang lain kepada Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, menerangi hatinya, membawa dia kepada seluruh kebenaran. Lalu ada step by step yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya yang diberikan tugas untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Persoalan dia terima atau tidak kan itu menjadi hak dari Roh Kudus untuk mengubah hatinya. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ini luar biasa, Dr. Deki, Dr. Nathan, Dr. Stanley yang luar biasa diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Jadi ada dua kesimpulan tadi ya, dua kesimpulan besar dari topik ini, khususnya dari pikiran Warfield tentang Trinitas. Yang pertama, sepertinya Warfield itu mungkin kecelakaan teologi ya, kecelakaan dalam berteologi, karena dia memang ingin mengikuti arus atau ingin mendekati atau ingin juga melawan ya para pemikir-pemikir modern saat itu, sehingga akhirnya untuk tidak terlalu mau terjerumus dengan jumlah Allah itu 3 atau 2 atau 1, akhirnya dia hanya menggunakan istilah kesatuan Allah dalam perjanjian lama. Kira-kira itu dia. Jadi sehingga akhirnya Warfield mengatakan bahwa Trinitas sepertinya belum clear. Nah, istilah yang digunakan itu adalah bahwa konsep Tritunggal itu belum clear dalam perjanjian lama. Nah, tapi yang kedua, ini penting bahwa Warfield adalah seorang reform sejati. Secara doktrin dia layak untuk diikuti, buku-bukunya layak untuk dibaca, ada juga khotbahnya juga di YouTube, itu layak untuk didengarkan. Hanya memang dalam konsep Trinitas dia istilahnya mengikut pikiran dari Dorner bahwa Trinitas itu sepertinya belum clear dalam perjanjian lama. Nah, maka sebab itu saya sarankan begini, hati-hati membaca tulisan atau kritikan-kritikan dari Scott Swine, J. Taylor, Sanders tentang pikiran Warfield, khususnya tentang Trinitas. Artinya tidak ada kesesatan teologi dalam pikiran Warfield, hanya dia punya kekhasan ketika dia menjelaskan Trinitas. Itu sebabnya memang dia tidak sevulgar tokoh-tokoh Calvinis lain ketika membicarakan Tritunggal, karena memang ada alasan-alasan konteks pada saat itu. Itu Pak, kalau ada closing statement dari Pak Deki, Pak Nathan,
Pak Stanley silakan. Ya, saya ada dua hal. Pertama, bagi saudara-saudara yang mengikuti sesi live ini dan yang akan menonton, silakan dukung channel dari Pak Dr. Jonathan. Channelnya apa namanya, Pak? Channel Injili, Pak Deki. Terima kasih. Ya, namanya saja sudah sangat luar biasa ya. Jadi channel Injili, beliau adalah Ketua STT HAMI ya. Ketua STT Ya, Pak. HAMI dan salah satu teolog Indonesia yang juga cukup luar biasa memberikan kontribusi kepada kekristenan di Indonesia. Kita doakan beliau untuk terus menjadi berkat bagi Indonesia. Dan dukung juga channel Dr. Stanley Paparang. Di channel apa Pak namanya? Via Salutis kalau saya tidak salah ya. Via Salutis. Ya. Nanti tolong Pak Dr. Pangeran cantumkan link channel-channel itu di bawah kotak deskripsi supaya para viewers bisa mendukung channel-channel tersebut. Termasuk juga dukung channel Dr. Prince Manurung, Christian Prince-nya Indonesia. Ya ini Bible Culture tadi yang sudah lama vakum. Ya, kita doakan supaya beliau bisa mulai berbatu-batu lagi di YouTube untuk memperkuat barisan para prajurit Kristus dalam membela kekristenan ya dan memberitakan Injil. Nah, closing statement saya adalah baik perjanjian lama, perjanjian baru konsisten mengajarkan doktrin Allah yang sama. Satu Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Pak Stanley sama Pak Nathan, mari. Dari saya ada beberapa aspek yang harus kita lihat terkait dengan doktrin Trinitas. Yang pertama, doktrin Trinitas itu adalah pewahyuan yang progresif. Maka kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kita juga harus meneruskan dalam konteks perjanjian baru sebagaimana yang ditegaskan oleh Herman Bavinck. Yang kedua, doktrin Trinitas adalah sebuah pengalaman progresif dari orang-orang yang percaya. Yang ketiga, doktrin Trinitas adalah sebuah pemahaman progresif. Yang keempat, doktrin Trinitas adalah pembacaan progresif. Kalau pada zaman kita kan tidak berbicara mengenai seperti di zaman Yesus atau di zaman perjanjian lama, tapi kita menerima Alkitab yang sudah utuh, maka dikatakan sebagai pembacaan yang progresif. Dan yang terakhir, iman kepada Trinitas adalah sebuah pengharapan progresif. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mari Pak Nathan. Ya, terima kasih. Closing dari saya adalah doktrin Tritunggal itu adalah doktrin yang sangat primer. Dan karena itu menyangkut siapa Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu, orang Kristen kita sebagai orang percaya hati-hati sekali dengan ajaran-ajaran berseliweran dan bahkan terutama di Indonesia mengajarkan doktrin tunggal yang sangat-sangat berbahaya. Justru orang Kristen bukan jadi kenal siapa Tuhannya, justru jadi diselewengkan. Seperti yang sudah kita bahas beberapa akhir-akhir ini, sangat heboh sekali. Ajaran dari Erastus, ajaran dari Josoteu, dan bahkan ajaran dari Paul Zhang tentang doktrin Tritunggal yang sangat-sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Oleh sebab itu, orang Kristen Indonesia, saya pikir harus benar-benar belajar dari sumber yang dan bahkan pembicara yang tepat. Di sini ada Pak Stanley, ada Pak Deki, ada Pak Pangeran Manurung yang memiliki pemahaman yang baik tentang doktrin Tritunggal. Jangan sampai mau disesatkan oleh orang-orang yang demikian yang tidak bertanggung jawab tentang pengajaran doktrin Tritunggal. Karena itu nggak main-main. Kecuali kalau hal-hal yang primer, yang sekunder, hal yang biasa itu kita nggak terlalu pusing. Tetapi tentang doktrin Tritunggal, tentang siapa Allah yang kita sembah, tapi kita disesatkan, lepaskan diri dari itu. Jangan mau. Oleh itu pesan dari saya bahwa mari belajar sungguh-sungguh tentang doktrin Tritunggal, siapa Tuhan yang kita sembah. Ini bukan main-main, Pak. Karena tentang Tuhan, Pak. Sangat primer, mendasar sekali. Ya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Pendeta yang ngomong tadi itu ya, dengar ya, Pak Pendeta ngomong itu. Ya, kalau Pak Pendeta yang ngomong, malaikat aja diam itu. Harus dengar semua. Dulu apalagi kita. Tadi hampir kubagikan persembahan, Pak. Baik. Nah, di kesempatan ini Asosiasi Apologis Indonesia menawarkan diri kepada siapapun dari bidat-bidat Kristen seperti Josoteu dan rekan-rekannya yang memang ingin berdiskusi secara akademik. Asasi siap untuk menyelenggarakan diskusi-diskusi yang dewasa, ya. Nanti kita bisa buat format yang baik, yang
fair, yang adil dan beradab, dan benar-benar diskusi antara teolog gitu ya. Diskusi antara teolog. Jadi kalau ada teman-teman yang menonton diskusi kita, sampaikan ke teman-teman yang saya sebut tadi, para anti Tritunggal, Asasi siap dengan anggota-anggotanya untuk berdiskusi secara sehat, secara adil, dan secara akademik. Oke, demikian teman-teman untuk diskusi kita. Nanti kami akan sampaikan lagi untuk topik-topik menarik lainnya dari Asasi Talk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Halo, halo rekan-rekan.